jawaban doaku. Semua kan indah pada waktunya, sebab janjimu sempurna bagiku. Segala pujian dan kehormatan Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biar kehendakmu jadi atasku, bukan setia di jalanmu Tuhan. Segala pujian dan kehormatan Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biar kehendakmu jadi atasku, bukan setia di jalanmu Tuhan. Hosana, Hosana, Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hosana,
puji Tuhan. Selamat pagi, Ibu Joy Tobing. Selamat Selamat pagi. pagi, Shalom. Ya, shalom. Ya, Selamat shalom. pagi, Bapak Ibu semua. Selamat beribadah pagi hari ini luar biasa. Kita akan diberkati lewat kesaksian dan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Joy Tobing, juara 1 Indonesian Idol sesi pertama. Ya, luar biasa oleh anugerah Tuhan. Tadi kita sudah dengarkan pujiannya, tapi saya masih, karena di sini ada Ibu Joy Tobingnya langsung, boleh mungkin kita dengarkan suara emasnya ini. Ya Bu, Ya, satu lagu mungkin boleh Bu, silakan. ya, kebetulan karena ya selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang tergabung dalam doa Shalom. pagi, anak kasih. Ya, kenalkan saya Joy Tobing. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk kita melakukan doa pagi di tanggal 20 November 2023. Tapi mohon izin ini Bapak kalau pagi-pagi suaranya masih suara tidur ini. Haleluya. Iya, iya, baik. Ya, tapi eh, saya mau kasih refnya aja dulu ya lagu yang mana lirik lagu ini lagunya bisa dinyanyikan untuk pop ataupun rohani, tapi arti dari lagu ini bahwa untuk membuat kita semakin rendah hati supaya Tuhan yang ditinggikan. Pasti Bapak Ibu Amin. tahu lagu, Bapak Ibu tahu lagu ini. Dan bilang aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatkan hebatku, semua karena Yesus, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Iya, Terima puji kasih Tuhan. Yesus, terima kasih cinta, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan karena apa kita bisa hidup sampai dengan saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Iya, iya, puji Tuhan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Joy Tobing, Baik, baik itu kesaksian maupun firman Tuhan. baik, Silakan Ibu Joy. baik. Ya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Pagi. Iya, semuanya pasti Pagi. terima kasih. Semuanya pasti semangat untuk kita melakukan doa pagi karena memang eh, doa adalah sebagai nafas hidup orang percaya. Tanpa Amin. doa, tanpa doa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tapi karena doa kita di dalam kelemahan pun Tuhan memberikan kita kekuatan yang sempurna. Amin. Sebelum saya sharing akan kesaksian hidup saya, seperti dengan lagu yang tadi di awal diputar, itu ada nats firman Tuhan yang muncul pertama kali. Jadi sebelum saya tahu bahwa lagu itu akan diputar, saya sudah mempersiapkan firman yang sama sebetulnya. Ya, yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini semua pasti Bapak Ibu sudah tahu akan firman ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Firman ini sangat-sangat mengikuti jalan hidup saya. Kenapa? Dari kecil saya itu lahir 20 Maret 1980. Dan di umur 5 tahun, Tuhan sudah memberikan saya talenta suara.
Jadi kalau dulu orang tua saya bilang, asal diputer lagu, setiap nangis berhenti nangisnya. Jadi mungkin darah seni itu sudah ada di dalam diri saya dari dalam kandungan ibu saya gitu ya. Karena sebagaimana kita tahu Tuhan sudah merancangkan kita dari sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan Yesus yang lebih tahu kita ini diciptakan seperti apa. Jadi pada saat saya berumur 5 tahun, asal dengar lagu, diam. Asal nangis, diputar lagu, diam. Kebetulan memang latar belakang keluarga kami semua bisa nyanyi. Kakek saya apa ya, zending itu seperti zaman dulu apa misionaris membawa firman juga. Jadi kebetulan kakek saya juga kepala sekolah dulu di kampung, tapi juga pengajar kur di gereja. Jadi memang dia melatih kur di sekolah maupun di gereja. Jadi paman saya, tante saya semua bisa nyanyi dan suaranya bagus-bagus. Juara bintang radio, penyanyi di TVRI Medan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya memiliki talenta suara. Ada turun darah seni dari kakek, nenek, paman, tante semua dari turun ke saya. Padahal ibu saya bukan seorang penyanyi. Ibu dan bapak saya mengerti akan musik yang bagus, lagu yang enak. Mereka paham. Tapi apakah mereka mempunyai suara yang bagus? Tidak. Tapi itulah rancangan Tuhan yang indah. Mereka yang tidak bisa bernyanyi dengan baik, mereka yang tidak memiliki profesi sebagai penyanyi, tapi Tuhan berikan anaknya sebagai penyanyi, sebagai pemuji. Umur 5 tahun, saya sudah bisa mendengar suara lagu-lagu yang enak, sehingga pada saat saya TK, saya suka nyanyi di sekolah. Sehingga guru-guru di TK bilang sama orang tua saya bahwa saya memiliki bakat bernyanyi. Hingga guru-guru di sekolah menyarankan kepada orang tua saya supaya bakat saya ini dibina. Kalau bisa dimasukkan sekolah les vokal gitu ya. Nah puji Tuhan Bapak dan Ibu saya meresponi apa yang disampaikan oleh guru-guru saya waktu di TK. Sehingga waktu SD saya sudah punya keberanian untuk mengikuti lomba nyanyi. Waktu SD saya juga mendapat kesempatan untuk belajar vokal di Bina Vokalia Pranajaya, almarhum Pranajaya. Jadi zaman dulu ya Bapak Ibu, Bina Vokalia Pranajaya itu sekolah vokal, tempat khusus vokal yang paling bagus di Indonesia. Waktu itu saya masih kelas 4 SD, tahun 90. Bapak Pranajaya ini punya teknik bernyanyi, yaitu bernyanyi klasik. Jadi memang sebagai seorang penyanyi kita harus memahami bagaimana cara bernyanyi yang benar. Jadi orang tua saya waktu itu memasukkan saya ke kursus vokal itu supaya mereka mempunyai pemahaman supaya anaknya bisa bernyanyi dengan baik. Jadi bukan asal nyanyi. Lalu saya belajar vokal di Bina Vokalia Pranajaya itu selama 2 tahun. Selama itu juga saya mengikuti perlombaan. Sehingga orang tua saya melihat kemampuan anaknya sampai di mana. Apakah anaknya memiliki keberanian untuk nyanyi di depan orang, untuk mengikuti festival. Juga saya sering sekali mengikuti banyak perlombaan. Dari mulai tingkat RT RW sampai tingkat DKI Jakarta, sampai tingkat nasional. Bahkan Tuhan kirim saya sampai saya mengikuti perlombaan ke luar negeri. Jadi apa yang saya miliki, talenta yang saya miliki ini semuanya membutuhkan proses. Seperti tadi firman Tuhan katakan, semua akan indah pada waktunya. Amen. Bukan berarti di saat kita memulai bahwa semua akan langsung berjalan sukses dan indah. Tapi untuk bisa mencapai ke titik itu, kita dibutuhkan perjuangan dan kerja keras. Sehingga pada saat saya kecil,
saya bernyanyi, saya mengikuti banyak festival. Bahkan sebelum saya mengikuti Indonesian Idol di tahun 2004, saya sudah memenangkan banyak perlombaan menyanyi, yaitu bintang radio dan televisi. Bahkan saya sudah mengikuti perlombaan bernyanyi karaoke pionir se-Asia di Shanghai maupun di Jepang. Bahkan saya juga pernah memenangkan uh, Panasonic Award, maksudnya perlombaan bernyanyi Panasonic Award, dan perlombaan lagu-lagu rohani tingkat Indonesia, lagu-lagu pop perjuangan tingkat Indonesia. Jadi puji Tuhan, saya sudah memenangkan banyak festival dari tingkat Indonesia sampai ke luar negeri sebelum saya mengikuti Indonesian Idol pertama. Tapi di tahun 2004, Tuhan membawa saya untuk mengikuti festival yang saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi pemenang di ajang itu. Tapi satu hal, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya percayakan firman Tuhan yang benar-benar nyata dan hidup dalam hidup saya, sehingga pada saat saya mengikuti Indonesian Idol yang pertama di tahun 2004, sekitar 19 tahun yang lalu, di mana tadinya 2 orang adik saya yang mengikuti kompetisi itu, tapi mereka tidak lolos audisi. Sehingga mereka penasaran. Bapak dan ibu saya juga dan adik-adik saya penasaran. Kenapa sih mereka sudah mengikuti audisi, sudah 2 kali ikut, tapi tidak lolos. Sehingga mereka diam-diam mendaftarkan saya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Saya dijemput dari kampus UKI, karena saya dulu masih kuliah di UKI. Saya dibawa ke Kemayoran, karena tempat audisinya di Kemayoran. Saya melihat antrian yang cukup panjang. Saya cuma berpikir, saya datang jam 12 siang, saya mau diaudisi jam berapa? Dan akhirnya, dengan perjuangan yang keras dan membutuhkan kesetiaan, jadi memang untuk kita mencapai segala sesuatu, kita itu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan ada orang-orang di sekeliling kita yang menjadi support system untuk mendukung kita. Sehingga waktu itu keluarga saya ikut menunggu sampai tengah malam, sampai saya selesai audisi. Sekitar jam 1-an malam, saya baru selesai di audisi. Dan dari yang sisa yang tadinya mau disuruh pulang, ternyata Tuhan punya rencana yang mau disuruh pulang ini, yang tadinya tidak akan diaudisi karena sudah malam. Jadi yang sisa ini mau disuruh pulang, tapi Tuhan punya rancangan yang besar. Dan saya akhirnya bisa lolos audisi. Dan di audisi kedua, ketiga, sampai saya menang di Indonesian Idol itu karya Tuhan, bukan karya saya. Amin. Amin. Puji Ya, Tuhan. sehingga kenapa almarhum Glenn Fredly dipercayakan untuk membuat lagu Karena Cinta. Itu benar. Bukan karena kuat dan gagah hebatku, tapi semua karena cinta Tuhan. Lagu ini mengikuti perjalanan hidup saya. Dan memang Tuhan tidak pernah salah pilih, Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rancangan dan janjinya. Sehingga setiap proses demi proses yang saya lewati, di sini saya diingatkan untuk tetap jaga hati dan untuk tetap rendah hati. Ya, karena semua karena cinta Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Dan kalau kita bisa berdiri tegar dan kuat sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga pada saat saya menang Indonesian Idol, saya boleh katakan, terima kasih Tuhan. Jadi memang dari sejak saya kecil sampai saat ini, saya tidak bisa bernyanyi kalau belum berdoa dulu. Jadi Bapak Ibu saya selalu mengingatkan saya sebelum kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, sebelum kita bernyanyi, berdoa dulu. Sehingga di saat saya menaikkan doa kepada Bapa di surga, yang tadinya suara saya mungkin lagi kurang fit ya Bapak Ibu, ternyata tanpa disadari, kuasa doa itu sangat-sangat ajaib dan luar biasa. Lagi nyanyi, saya bisa merasakan
urapan Tuhan yang tadinya suaranya nggak bisa naik karena dalam kondisi yang kurang fit, tapi bisa dalam sekejap mujizat Tuhan terjadi hingga membuat saya bisa bernyanyi dengan baik. Itu Tuhan, bukan saya. Amin. Amin. Sehingga apapun proses kehidupan yang saya lewati sampai saat detik ini, saya pernah gagal dalam pernikahan. Tapi di sini saya tidak akan pernah merasa diri saya malu. Tapi di sini Tuhan cuma ingatkan kepada saya. Ada rancangan besar janji Tuhan, iya dan amin, yang terus akan Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Tuhan cuma sampaikan, jangan malu, jangan takut atas apapun. Tapi di sini tetaplah setia berjalan di jalan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, Tuhan mau kita terus bergantung kepada Dia sepenuhnya. Saya membagikan firman untuk kita semua dari Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yang dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi apapun situasi kita Bapak Ibu, Tuhan cuma ingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Jangan takut dan jangan patah hati. Di sini Tuhan mau membentuk kita untuk kita menjadi bejana yang indah. Dan siapa yang menyangka dalam 8 tahun saya hidup sebagai single parent, ternyata Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya bisa berumah tangga untuk terakhir kalinya. Dan itu Tuhan. Karena saya juga diperkenalkan dengan suami saya ini oleh seorang hamba Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang sudah mengatur, walaupun mungkin awal-awal orang tua saya sempat tidak setuju karena perbedaan suku, tapi kalau Tuhan yang sudah menghendaki, semua akan indah pada waktunya. Amin. Dan pada saat itu kami menikah di COVID tahun 2021, PPKM level 3, menuju PPKM level 2. Dan dia seorang tentara, saya seorang penyanyi. Berbeda latar belakang, berbeda jalan hidup. Tapi kami sama-sama single parents, tapi berbeda karakter. Tapi karena Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan, kami juga berproses untuk bisa dibentuk menjadi pasangan suami istri yang rendah hati. Supaya jalanan hidup kami ini, Tuhanlah yang ditinggikan. Dan saya boleh menikmati pernikahan yang dari Tuhan ini dengan kasih karunia Tuhan. Saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang penyanyi. Bahkan saat ini juga saya sebagai seorang ibu persit, karena suami saya tentara, suami saya seorang kolonel. Saya belajar untuk membagi waktu. Bisa saya menjadi seorang ibu bagi 3 anak. Saat saya menjalani profesi saya sebagai seorang penyanyi. Bahkan saya menjalani profesi saya sebagai seorang ibu persit, sebagai ibu komandan. Yang mana dunia persit saya tidak mengetahui sama sekali. Tapi karena Tuhan, saya dimampukan. Dan Tuhan menyertai saya. Dan saya juga boleh menjadi berkat. Saya boleh bernyanyi dalam kegiatan dinas, kegiatan suami saya, bahkan dalam berbagai kegiatan TNI. Sebelum saya menikah, saya sudah banyak menerima undangan di TNI dan Polri. Tapi di saat
Tuhan menjadikan saya seorang istri. Karena Tuhan bawa saya masuk lebih dalam lagi untuk menjadi alatnya Tuhan. Supaya sepanjang hidup yang Tuhan izinkan untuk saya jalani, genaplah ancaman dan janji Tuhan atas hidup saya. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan kehidupan yang Tuhan izinkan saya boleh jalani. Walaupun kehidupan yang saya jalani itu tidak mudah. Up and down. Ada kalanya saya di atas. Ada kalanya saya di tengah. Ada kalanya saya di bawah. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada saya untuk selalu bersyukur senantiasa. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Jangan lihat masalahnya, tapi lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui setiap pergumulan yang kita alami. Terkadang manusia terlalu cepat menilai yang tidak baik di awal, tanpa menunggu dengan sabar apa yang sedang Tuhan kerjakan atas pergumulan yang sedang kita alami. Orang tua saya, bapak saya, di saat dia meninggal, dia tidak mewariskan harta dunia, tapi dia mewariskan kebijaksanaan hati, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan hati. Saya bisa lihat secara nyata dari kehidupan yang bapak saya alami. Bahkan ada orang yang menyakitinya, dia cuma bilang, kita harus belajar mengampuni dan tetap menolong jadi baik. Sehingga apa yang dibuat orang tua saya, itulah yang diwariskan kepada kami anak-anak. Dan puji Tuhan, dari kecil saya bernyanyi, saya diizinkan Tuhan jadi berkat buat keluarga. Sehingga adik-adik saya bisa menyelesaikan sekolah. Puji Tuhan, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi sarjana hukum, dan saya masih punya adik bungsu, umurnya masih 18 tahun, baru masuk kuliah. Dari perjalanan hidup yang Tuhan izinkan untuk saya lewati, sesuai dengan nama saya Joy Destiny. Bukan berarti hidup saya selalu sukacita, tapi di dalam kesedihan yang saya alami, genaplah arti nama joy dalam hidup saya, sehingga supaya saya tetap terus bergembira dalam keadaan apapun. Amin. Sebelum bapak saya meninggal, saya pernah bertanya kepada bapak saya, kenapa bapak memberikan nama Joy Destiny untuk saya, padahal bapak tidak mengerti bahasa Inggris. Sehingga bapak saya menjawab seperti ini. Sebelum bapak memberikan nama, bapak berdoa dulu. Jadi memang bapak ibu, bapak saya ini sebelum memberikan nama kepada keempat anak-anaknya, bahkan kepada cucu-cucunya, dia selalu berdoa dulu. Sehingga pada saat dia memberikan nama kepada saya, Roh Kudus taruh hikmat di dalam hati bapak saya. Dia ingin anak sulungnya ini dalam keadaan apapun supaya tetap bergembira. Dia yang tidak mengerti bahasa Inggris, dituntun Roh Kudus untuk buka kamus. Dapatlah nama Joy. Padahal nama Joy itu nama yang jarang, tapi selalu keluar di saat Natal. Joy to the word, joyful joy. Nah, pada saat selesai dapat nama Joy, Roh Kudus menuntun dia untuk mencari nama, nasib, takdir. Lalu Tuhan untuk bapak saya untuk buka kamus. Dapatlah nama Destiny. Nama Destiny, penggabungan nama Joy dan Destiny itu jarang sekali terjadi Bapak Ibu. Tapi karena itu Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga Bapak saya bilang, dalam keadaan apapun, kamu bukan hanya bernyanyi untuk membuat orang senang, tapi yang utama adalah membuat dirimu senang. Terkadang kita bisa menolong masalah orang lain. Tapi pada saat masalah kita sendiri, kita bingung untuk mengatasinya. Sehingga disitulah Bapak saya bilang, supaya kamu tetap bergembira di dalam Tuhan. Joy Destiny. Lalu nama ketiga saya, artinya tiurma, artinya terang. Sehingga pada saat saya menjalani proses demi proses, pergumulan demi pergumulan, saya akan hikmat oleh Tuhan bahwa nama itu bukanlah sembarangan. Kalau orang dunia bisa katakan apalah arti sebuah
dalam Kristus Yesus Tuhan, nama itu mempunyai arti yang luar biasa. Nama itu kita aminkan, biarlah arti nama kita itu mengikuti jalan hidup kita. Supaya di saat kita mempunyai suatu pergumulan, joy destiny, sukacita Kristus terus mengikuti kehidupan kita, mengikuti kehidupan saya. Sehingga pada saat saya mengalami pergumulan, iya ya, saya bisa bernyanyi di depan banyak orang. Bahkan orang terberkati dengan pujian nyanyian yang saya bawakan. Tapi di saat saya punya pergumulan, kenapa saya tidak bisa dimenangkan? Pada saat saya diproses itulah, saya sekitar 11 tahun atau hampir 12 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Secara skill saya mendapatkan knowledge bagaimana bernyanyi dengan baik dan benar. Bagaimana bernyanyi dengan teknik bernyanyi yang benar. Tapi ternyata di saat saya diperhadapkan dengan situasi yang berat sekitar 12 tahun yang lalu, di mana saya gagal dalam pernikahan saya. Disitulah Tuhan memberikan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang perlu disampaikan kepada saya supaya genaplah rancangan Tuhan hidup saya. Terkadang kita tidak pernah menyangka kenapa saya harus melewati proses pergumulan seperti ini. Tapi itulah Tuhan. Tuhan membawa kita dalam situasi yang tidak pernah kita selami. Manusia tidak bisa mereka-reka karya Tuhan atas hidup kita. Tapi di saat kita menjalani itu, seperti rangkaian cerita film, bahwa oh iya Tuhan, ternyata tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Pada saat saya diproses, dan Tuhan mengirimkan banyak hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menggenapi panggilan Tuhan atas hidup saya. Semakin saya mengerti, ternyata Tuhan bukan saja menjadikan saya seorang penyanyi, tapi Tuhan juga mau menjadikan saya sebagai seorang penyembah, seorang pemuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Pada saat tahun 2017, Tuhan izinkan saya pergi ke TBN UK. Jadi saya dapat undangan ke salah satu TV rohani terbesar di dunia waktu itu, tepatnya di Inggris, di London, namanya TBN. Saya mendapat kesempatan live recording dan interview di sana waktu itu. Saya ditanya oleh salah satu host, Tobing, mana yang kamu pilih, menjadi penyanyi atau menjadi pemujinya Tuhan? Semua saya memohon hikmat tuntunan Roh Kudus. Saya menjawab seperti ini. Semua orang bisa menjadi penyanyi, tapi tidak bisa semua orang menjadi pemujinya Tuhan. Semua orang bisa menjadi penyanyi kalau dia mau menjalani profesi sebagai seorang penyanyi. Tapi menjadi pemujinya Tuhan, menjadi penyembah-penyembahnya, harus dibutuhkan kerendahan. Kita harus siap diuji, kita harus siap dibentuk, dan kita dibutuhkan kerelaan hati untuk bayar harga. Jadi pada saat saya ditanya itu, hikmat Tuhan yang muncul dalam hati dan pikiran saya memilih untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Sehingga disitulah Tuhan terus berkarya atas hidup saya. Apapun situasi yang saya alami, saya cuma berkatakan janji Tuhan, iya dan amin, yang terus dia akan nyatakan dalam hidup saya. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Saya dulu lahir prematur, tapi siapa yang nyangka Tuhan kasih saya talenta suara, sehingga saya bisa memenangkan banyak kompetisi. Tuhan izinkan saya menjadi tulang punggung bagi keluarga, membantu keluarga. Bahkan saya memenangkan banyak festival, sampai saya
menang Indonesian Idol yang pertama di tahun 2004. Lalu saya memiliki banyak kesempatan untuk bernyanyi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bernyanyi untuk instansi-instansi pemerintahan di depan banyak presiden-presiden luar negeri. Salah satunya saya pernah bernyanyi di depan Barack Obama, saya bernyanyi di depan Perdana Menteri Inggris, Australia, Swiss, uh, Jepang, China, dan segala macam. Bahkan saya dikirim Tuhan untuk mendapat undangan untuk menghadiri live recording dan interview di CBN UK di London. Bahkan 2019 Tuhan izinkan saya memenangkan kompetisi Golden Memories Asia, waktu itu ditayangkan di Indosiar. Bahkan di tahun 2021 saya mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk menikah, menikmati pernikahan yang dulunya belum pernah saya nikmati. Dan saya menjalani kehidupan sebagai seorang penyanyi, seorang mama, sebagai seorang ibu Persib. Bahkan saat ini, puji Tuhan, suami saya sudah menyelesaikan sekolah Sesko TNI di Bandung, dan saat ini sedang menunggu jabatan. Saya tidak pernah menyangka semua itu. Itu semua Tuhan. Di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, di saat kita menyadari bahwa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, di saat kita menjaga hati, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di saat kita menjaga hati, agar kita semakin rendah hati, Tuhan yang ditinggikan. Percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan semua akan indah pada waktunya. Kita tidak perlu membela, kita tidak perlu melakukan usaha-usaha untuk menunjukkan kehebatan diri, kita tidak perlu. Tapi di saat Tuhan yang membela, Tuhan yang mengangkat, itu yang lebih baik dan itu yang lebih indah. Jadi memang saya sangat bersyukur dengan perjalanan hidup yang amazing, yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kalau saya boleh kasihkan kepada Bapak Ibu, setiap hari mungkin mujizat Tuhan itu banyak terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Sebetulnya kalau dipikir-pikir, karakter suara saya itu agak serak-serak. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kok Joy itu bisa berbicara suaranya serak-serak. Tapi pada saat bernyanyi, kok bisa tinggi ya? Itu saya sendiri juga bingung Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu itu Tuhan. Amin. Karena tadi saya lahir prematur. Saya punya rasa sensitif yang tinggi. Jadi saya punya alergi terhadap udara, alergi terhadap debu. Jadi kalau tidur tengah malam badan saya bisa menggigil. Tapi pada saat saya dihadapkan dengan pekerjaan, saya harus bernyanyi. Tuhan begitu luar biasa bekerja sehingga bisa kebuka dan bisa nyanyi dengan suara tinggi. Dan terkadang saya sendiri yang bernyanyi pun sampai merinding, sampai merasakan atmosfer yang luar biasa. Itu saya nggak bisa omongin. Disinilah saya cuma bisa katakan, marilah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi di saat kita mengandalkan Tuhan, tadi malam saya ada nyanyi ya Bapak Ibu. Kebetulan acara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kesehatan. Kalau ngomong seperti ini, tapi siapa yang nyangka pada saat saya bernyanyi, itu suara saya kebuka dan orang mengatakan pujian-pujian yang bagus kepada saya. Saya cuma bilang, Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan. Amin. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan, biar Tuhan yang ditinggikan. Jadi suami saya sebelum mendoakan saya, sebelum saya bernyanyi, saya mendapat covering dari suami saya, sehingga urapan suami turun
urapan Bapa turun kepada suami, suami turun kepada anak. Itu yang saya boleh rasakan, di mana Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu ajaib karyanya, dan Tuhan begitu baik mengasihi saya. Dan Amin. firman Tuhan terakhir yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, ini benar-benar saya perkatakan dan menjadi nats favorit saya. Dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi betul, saya tidak mungkin bisa melewati banyak perkara kalau bukan karena Tuhan. Amin. Tapi saya bisa melewati banyak perkara karena Tuhan selalu beserta saya pribadi. Karena ada Tuhan. Di dalam kelemahan saya, ada kekuatan Tuhan yang sempurna, yang bekerja. Sehingga Amin. saya bukan melihat diri saya lagi, tapi yang hebat, tapi kita harus melihat Tuhan yang membuat diri kita semakin kecil, biar Tuhan yang semakin ditinggikan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sehingga di sepanjang hidup kita tidak usah menyombongkan diri. Gelar sarjana, kekayaan dunia, semua akan kita tinggal. Satu persatu kita akan dipanggil Tuhan. Semua kita akan berpulang kepada Bapa di surga. Tapi selagi masih ada kesempatan hidup di dunia ini, mari kita pakai waktu yang ada untuk menjadi berkat, untuk meninggikan nama Tuhan, supaya kita terus mengumpulkan nilai-nilai kebaikan selama kita hidup di dunia. Sehingga pada saat kita dipanggil Tuhan, kita bukan mengejar memiliki harta di dunia, tapi kita mengejar memiliki harta di surga. Amin. Amin. Saya selalu bilang kepada suami, kepada keluarga saya, kepada anak-anak, kita kejar bukan memiliki harta di dunia, tapi yang kita kejar untuk memiliki harta di surga. Semua ini akan benar. Kita tidak pernah tahu kapan kita dijemput Tuhan. Karena kematian itu seperti pencuri pengaman. Tapi pada saat Tuhan menjemput kita, kiranya kita sudah siap. Dan kita mengimani, mengaminkan, kita memiliki harta di surga, memiliki rumah di surga. Ya, Amin. lagi masih ada kesempatan hidup di dunia. Sekalipun ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita harus bayar harga. Kita harus menyangkal diri. Kita harus bisa diproses. Tapi percaya Bapak Ibu, semua akan indah pada waktu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Kurang banyak sedikit kita hanya sedikit dari kota bahira kira kita mendapat sedikit dari ini kahal pakai pakai kira sedikit ini kahal pakai kahal sedikit. Bapak kami yang di surga, kami sangat-sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di sepanjang hidup yang boleh kami jalani. Tuhan, siapalah kami ini? Tapi karena Tuhan, kami yang tidak berarti apa-apa menjadi berarti. Karena Tuhan, atas karya salib Kristus Yesus Tuhan, dosa-dosa kami ditebus. Sehingga dosa kami yang merah seperti kermizi, putih seperti salju. Tuhan, Amin. terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk Amin. pemulihan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Kau curahkan bagi kami, bagi Haleluya. keluarga kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Biar kami Tuhan sepanjang hidup, ajari kami untuk menghitung hari-hari kami dengan hati yang bijaksana. Sehingga kami bukan meninggikan diri kami, tapi kami boleh menjaga hati kami untuk kami tetap rendah hati, supaya Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan atas doa pagi Anastasis ini. Biarlah setiap
orang-orang yang ikut dalam doa pagi ini, baik mereka yang berpasangan suami istri, baik yang masih single. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus menggantungkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kami terus berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memandang-Mu saja, Tuhan. Biarlah apapun situasi kami, apapun pergumulan kami boleh terus berkatakan janji Tuhan, ya dan amin. Yang terus Kau nyatakan dan genapi atas hidup kami. Kami boleh berkatakan rancangan dan rencana Tuhan akan indah pada waktunya atas hidup kami. Amin. Kalau orang lain bisa sembuh, kalau orang lain bisa dimenangkan, kami juga mau berkatakan, kami juga akan berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berkatakan dengan iman, kami akan terus berjalan di mana Tuhan memegang tangan kanan kami. Mana Tuhan akan membawa kami keluar sebagai pemenang. Kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi, jikalau Tuhan berkehendak, kami akan mengakhiri tahun 2023. Dan kami mau berkatakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pertobatan, ada pemulihan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami secara pribadi, bagi kami dengan dan keluarga besar kami, bahkan bagi bangsa kami, untuk kami boleh menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan terus mengikuti kehidupan kami. Kami akan berkatakan dengan iman, kami akan memasuki tahun yang baru, di mana Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Jikalau Tuhan berkehendak, kami akan memiliki umur yang panjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Tuhan berkehendak, kami akan melihat terobosan demi terobosan akan Tuhan nyatakan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah firman sharing yang boleh hamba bagikan. Di atas segalanya, kami boleh terus berjalan di jalan Tuhan setia sampai akhir. Amin. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan apapun situasi kami. Apapun pergumulan kami. Kami memperkatakan, kami akan setia sampai di dalam nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati bangsa kami, berkati doa pagi Anastasia. Agar di dalam kelemahan kami, ada kekuatan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang mengerjakan banyak hal atas hidup kami, atas doa pagi ini. Sehingga di mana nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan melihat kehebatan kami satu persatu, tapi melihat kehebatan Tuhan yang berkarya nyata sepenuhnya atas doa pagi Anastasis ini. Amin. Sehingga setiap orang yang mengikuti doa pagi ini mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami pertobatan, mengalami kesembuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau izinkan kepada hamba. Biarlah firman kesaksian yang hamba bagikan ini menjadi rema yang berbuah nyata dan tetap bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi dampak. Kami boleh menjadi terang Kristus. Jadi garam dan terang Kristus dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Agar di atas segalanya, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kemanapun kami berjalan, apapun yang kami lakukan, di saat kami melakukan aktivitas, kuasa darah-Mu membungkus kami. Dan biarlah kami boleh melakukannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.